Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Selamat tahun baru bagi kita semua dan senang sekali bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa terlebih dulu. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sekali lagi Engkau berikan kepada kami untuk dapat mendengar, memahami, dan juga melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan ayat 13 demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, surat 1 Yohanes dituliskan untuk orang-orang Kristen di Asia Kecil yang pada saat itu sedang menghadapi ajaran sesat. Salah satu ajaran sesat yang berkembang adalah ajaran yang tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, Yohanes merasa perlu untuk memberikan penguatan dan keyakinan kepada mereka yang telah memberi diri untuk percaya kepada Kristus, bahwa mereka telah memiliki jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Nah, itulah mengapa kalau tadi kita membaca ayat 13, di sana Yohanes menyatakan bahwa apa yang dituliskan Yohanes semuanya bertujuan supaya para pengikut Kristus yang membaca surat ini menyadari bahwa mereka telah menerima anugerah hidup kekal dari Yesus. Nah, tapi seringkali orang hanya mengkaitkan hidup kekal semata-mata dengan hidup setelah kematian. Nyaris tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan di masa kini di dunia ini. Padahal, Injil maupun surat Yohanes menunjukkan bahwa hidup kekal yang dikaruniakan Allah juga berhubungan dengan hidup yang kita jalani di dunia. Lalu, apa makna hidup kekal menurut Yohanes? Hidup kekal adalah hidup yang bermakna dan bernilai karena kita mengetahui kebenaran tentang Allah yang dinyatakan di dalam Yesus. Inilah yang ditulis oleh Yohanes dalam ayat 20, bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Saudara, kita yang diselamatkan diberikan identitas sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita selayaknya mengenal Sang Bapa dan memahami apa yang menjadi kehendak-Nya. Namun, bukankah seringkali kita tergoda dengan bujuk rayu dari si jahat, dan pada akhirnya kita hidup serampangan? Bukankah seringkali kita mengabaikan tuntunan Sang Bapa? Nah, pada hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan akan bagaimana kita sudah menjalani hidup ini. Apakah kita telah menghayati hidup kekal sebagai hidup yang bermakna dan bernilai? Atau justru kita sedang menyia-nyiakan anugerah keselamatan dan hidup kekal yang telah Tuhan berikan? Kiranya anugerah Allah yang tidak ternilai ini bisa kita respon dengan menjalani hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami
bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang seharusnya hidup dan berlaku sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat memaknai hidup kekal dan menghidupi hidup kekal ini di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin.